Halo sahabat mancing Daimaru, balik lagi di Diecast Daimaru Podcast. Dan ini adalah podcast ketiga yang kita adain di studionya Daimaru untuk podcast. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang bisa dibilang beliau adalah salah satu komedian terkenal di Indonesia. Dan gue juga nggak nyangka, kita dari pihak Daimaru itu nggak nyangka kalau dia itu ternyata punya hobi mancing. Jadi pas banget nih sama kita dari Daimaru, penyedia alat-alat pancing. Dan kita juga kemarin udah sempat bikin event bersama beliau, dan itu eventnya juga sukses banget, seru banget pokoknya. Siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Baba. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat macet sampai sini? Enggak sih, cuman agak padat aja sedikit. Agak padat sedikit. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Setelah kemarin mancing cuma dapat ikan dikit, masih sehat mentalnya. Ya, itu memang harus disehat-sehatin ya. Iya. Oke. Oke, jadi kita di Diecast ini bakal tanya-tanya ke Bang Ucok, ngobrol-ngobrol santai aja tentang ceritanya Bang Ucok mancing, atau dulu ceritanya Bang Ucok merantau dari kampung halaman ke Jakarta, Ya. hingga bisa menjadi seperti sekarang ini, Bang. Nah, pertama nih Bang, mungkin beberapa sahabat mancing Daimaru nih belum tahu nama asli Bang Ucok siapa sih Bang? Nama asli saya itu Usnan Batubara. Usnan Batubara. Aslinya. Nama asli. Jadi disingkat menjadi Ucok Baba. Bentar, Usnan Batubara. Iya. Ucok Baba jauh Bang. Enggak, jadi begini. Awalnya itu begini. Usnan Batubara. Jadi Ucok. Jadi U-nya itu hanya diambil dengan Ucok. Ucok tuh panggilan Ucok Medan itu lah ya? Medan. Baba itu batubara yang tadi. Oh, Baba. Baba. Kalau batubara kan panjang banget. Iya. Jadi Baba. Oke, Iya. jadi Ucok Disingkat. Baba itu disingkat dari situ. Batubaranya itu Iya. BA-nya lah yang Iya, diambil. iya. Tapi itu yang buat nama abang sendiri kah Ucok Baba itu atau? Bukan. Oh bukan. Ada salah satu aktor juga. Dia yang buat. Oke, dan akhirnya dengan nama Ucok Baba inilah warga Indonesia ini kenal dengan abang. Betul sekali. Betul, mantap. Nggak kepikiran sih nama Ucok Baba. Ya, saya juga waktu itu nggak kepikiran. Biasanya dipanggil orang tuh Ucok itu. Nah, karena dari Medan. Dari Medan. Panggil Ucok. Ternyata Ucok itu banyak. Dan artinya juga kurang baik juga Ucok itu. Oh, gitu. Iya. Oke. Kamu tahu artinya Ucok? Nggak tahu. Aku pikir tuh Ucok tuh kayak manggil ke temen gitu, Ucok gitu. Itu ada artinya Ucok itu. Apa? Usaha cocok, ongkos kurang. Astaga. Gitu. Ingat tuh sahabat masih Daimaru. Ucok itu ada singkatan. Iya, ada singkatannya ya. Usaha cocok, ongkos Ongkos kurang. kurang, ya. Usaha udah pas nih. Udah pas. Tapi gajinya kurang nih, gitu ya. Baranya jadi harus usaha batu bara gitu. Ya. Nah, cerita Bang Ucok dari merantau dari Medan ke Jakarta sendiri itu dimulai dari kapan, Bang? Itu dari tahun 90. 90. Iya, saya tamat SMA. Saya hijrah ke Jakarta. Sendiri? Iya, sendiri. Karena di Medan waktu itu setelah aku tamat, jadi aku pikir orang tua orang yang nggak sanggup, petani. Jadi kalau saya mau kuliah mungkin nggak sanggup lah orang tua. Tapi saya sudah bersyukur bahwa orang tua saya bisa menyekolahkan saya sampai SMA. Artinya supaya saya bisa hidup dengan sekolah saya seperti itu. Dapat ilmu pengetahuan sampai SMA. Gitu. Wajib terima kasih tuh sama orang tua tuh sahabat mancing Daimaru. Harus itu. Wajib itu Bang. Wajib. Berarti SMA udah merantau ke Jakarta, saat itu dapat kerja atau emang modal nekat? Nekat. Jadi saya tidak ngomong sama orang tua. Artinya gini, nggak pamit lah. Boleh dibilang gini. Kalau bahasa Medannya itu, Mak, aku mau ke Jakarta. Ayah, aku mau ke Jakarta. Gitu. Mereka nggak percaya. Nggak percaya banget. Nggak percaya. Iya, bercanda. Gitu. Lalu nggak dikasih gitu kan. Lalu aku minta duit. Mak, aku minta duit dong. Minta duit dong gitu kan. Ya dia kasih. Aku lihat cuma 7.000. Zaman 90. 7.000. Lalu aku kantongin.
langsung aku berangkat ke kota. Boleh dibilang itu ke terminal. Ya, ke terminal. Ya, ke terminal. Duit saya hanya sampai ke terminal, saya berpikir duit saya 7.000. Saat itu kalau sekarang itu mungkin 70.000 ya. Ya, setara 70.000. Ya, tahun 90 ya. Nah, lalu ongkos bis saja udah berapa gitu kan? Nggak mungkin lah aku ke Jakarta. Jadi saya sampai ke terminal itu berpikir daripada aku di kampung sini orang bisa menilai saya. Apa yang bisa saya kerjakan di sini? Tani juga nggak bisa, apa juga nggak bisa kan gitu kan. Lalu aku berpikir, aku ke Jakarta aja lah. Dengan modal nekat. Dengan uang 7.000 rupiah. Pakaian saya cuma 2. Astaga. Ya celana 2, baju 2, kaos 2. Lalu saya berangkat. Aku bilang sama mobil bis, aku mau ikut ke Jakarta dong. Ongkosnya mana? Nggak ada. Jadi aku numpang aja gitu kan. Aku nggak usah pakai tempat duduk juga nggak jadi masalah. Yang penting sampai ke Jakarta gitu kan. Itu 3 hari 2 malam Bang? Iya 3 hari 2 malam. Iya 3 hari 2 malam. Saya itu kadang begitu penuh, saya tidur di lantai mobil. Astaga, perjuangannya. Perjuangannya. Kalau misalnya orang udah turun, ada yang kosong, aku duduk di situ. Gitu. Sampai 3 hari 3 malam. Lalu sampai ke Jakarta, cepat ceritanya ya. Iya. Sampai ke Jakarta itu di Pasar Minggu. Oke, Pasar Minggu. Pasar Minggu, saya diturunin di situ. Tanpa tahu harus apa di Pasar Minggu? Iya, aku nggak tahu sama sekali. Begitu saya turun di situ, Mas. Yang dari kampung, bahasa juga masih belepotan. Iya. Jadi saya turun pertama di situ. Duit saya waktu itu tinggal 3.000 lagi. Yang 7.000 itu. 7.000 itu tinggal 3.000 tinggal sampai 3.000 lagi Pasar Minggu. Lalu aku kira-kira jam 7 malam lah aku sampai ke situ. Udah lapar banget saya, aku makan Indomie. Indomie pakai telur supaya kenyang sampai besok gitu kan. Iya. Makan lah gitu kan. Habis itu saya di mana gue tidur ya? Di mana gue tidur ya? Itu tuh. Situ saya bingung. Akhirnya saya di pasar itu saya liatin tuh. Dari jam 8 sampai jam 1 malam itu saya liatin aja begitu. Ada anak-anak segede-gede si Acil lah dia. Ya, umur 8 tahun. Ya, 6 7 8 lah gitu kan. Bawa plastik. Saya liatin terus, tapi mereka enjoy gitu kan. Gue juga kayaknya besok nih gue coba Tapi kan kita baru di sini, nanti ada masalah lagi gitu kan. Nah, udahlah, karena masih ada duit tinggal 2.000 lagi. Aku liatin terus satu harian tuh, belajar, memantau semua. Aku keliling pasar kan. Nah, kayaknya cocok aku hidup di sini nih. Di pasar itu. Dan saat itu tidur masih di emperan. Masih di emperan. Iya, pokoknya nggak ada tempat lah gitu ya. Nggak ada tempat. Pokoknya di mana ada di situ tukang sayur yang misalnya belum buka, di situ kita tidur. Berarti usaha saat itu jualan kantong plastik itu? Iya. Saya akhirnya begitu aku lihat, saya jualan tas kresek tuh. Iya, tas kresek. Buat ibu-ibu bayar saya belanja sayur kan? Iya. Begitu saya ini, aku orangnya kan cuek. Ibu, ayo. Wah, jadi saya yang paling laris. Saya sampai cuman aku modal awal pertama itu kepercayaan. Aku ambil plastik itu jangan dibayar dulu. Nanti setelah laku baru aku bayar. Kepercayaan dengan orang itu. Nah, jadi tapi aku orangnya aku tunjukin bahwa aku bisa bayar gitu. Ya kan? Akhirnya kan gini. Ibu-ibu kan misalnya waktu itu kalau nggak salah saya 5 perak satu ya, 5 apa ya, 5 rupiah. 5 perak. Itu jadi kembalinya itu nggak di ini lagi. Dipegang. Nggak, buat kamu aja gitu. Waduh. Akhirnya saya banyak dapat duit. Jadi ada toko emas di situ namanya toko Mas Keriting namanya. Iya. Jadi dia itu baik banget sama saya. Setiap aku dapat duit, disuruh simpan sama dia. Gitu. Jadi nabung di dia. Jadi toko emas itu. Oke. Jadi mereka juga sampai sekarang itu masih kenal sama saya. Masih ini. Sampai saat ini. Karena mereka jadi gini. Ketika mereka makan bakmi, saya pasti dibeliin. Dikasih sama mereka. Diajak makan bareng lah. Iya gitu. Waduh. Jadi aku dapat jualan plastik nih. Duitnya kadang-kadang udah saya kasih.
Jadi saya selama 2 tahun saya ngumpul uang itu 6 juta. Di pasar minggu dari Di jual pasar plastik? minggu tahun 92. 92. 92. Wow. 2 tahun. 2 tahun 6 juta. Habis itu 6 juta saya pulang kampung. Hah? Saya pulang kampung. Baru 2 tahun? Baru 2 tahun udah pulang kampung. Gitu. Kasih lihat ke orang tua. Iya, kasih lihat sama orang tua. Bahwa Gitu. saya bisa ke Betul. Jakarta merantau. Betul. Wih, di Seperti ini. pengalaman ceritanya tuh benar-benar apa ya? Usaha tuh nggak ngebohongin hasil. Enggak. Jadi gini, ketika kita masih mau berusaha, semangat, dan kita yakin, usaha apapun itu akan terjadi. Pasti. Yang penting itu dulu, Betul. usaha, yakin, dan percaya. Udah, Pasti aja. Pasti ada. Betul. Setuju, ya. setuju. Saya sih hidup saya seperti itu. Dan Kalau terbukti. misalnya aku nggak begitu cintain, pasti nggak bakalan. Nggak akan Nggak ada. akan ada. Ya, nggak akan Tidak. ada. Nah, ceritanya abang bisa ke TV? Nah, ceritanya saya ke TV itu ada salah satu yang saya bilang tadi yang merubah nama saya itu ada satu aktor fenomenal buat saya, aktor yang luar biasa. Itu Dik Doang. Aduh, itu mah saya geng ngefans. Ya, ya Dik Doang. Yang tidak pelit sama ilmu. Apapun ilmu yang ada di hati dia dan di memori dia akan berikan sama saya semua. Wah, Itulah aku buat hidup. gila. Setelah ketemu dengan beliau, Aha. jadilah saya. Waduh. Apa yang dibilang beliau itu saya lakukan itu. Aha. Itulah. Berarti berkat Dik Doang lah Iya. saat itu ya. Betul. Salah satu aktor kesukaan juga sih sebenarnya Ya, dari zaman nah, dulu masih betul. kecil. Emang baik sih orangnya bang. Betul. Tapi saat itu Dik Doang lah yang bantu abang untuk masuk ke dunia televisian. Televisian. Lalu booming lah di situ. Iya. Dengan dia angkat itu jadilah Ucok Baba. Keren. Pokoknya kemana-mana lah dibawa Iya, kita ke. Bersama sama Dik Doang Betul. pokoknya. Sekarang dari merantau terus bisa jadi artis, terus sekarang tiba-tiba bisa tahu kalau Bang Ucok punya hobi mancing. Itu gimana ceritanya Bang? Apa dari dulu emang suka mancing Iya. atau Jadi dulu itu saya suka mancing perempuan. astaga? Iya. Halo. Umpannya apa boleh tahu nggak? Itu kalau kita mancing perempuan yang paling yang paling top itu umpannya tau nggak? Apa? Pelet Jepang. Pelet Jepang. Udah pernah beli belum? Belum. Nah, beli pelet Jepang. Belinya di mana? Banyak itu. Tahu nggak pelet Jepang? Nggak tahu. Itu mobil. Astaga. Itu pelet Jepang namanya. Brand Kalau Jepang. iya, apalagi zaman sekarang kalau udah punya mobil, cewek yang mana aja kita bisa dapat. Enggak bercanda ya. Hanya selingan. Selingan aja. Apalagi kan ya namanya juga komedian, kalau nggak bercanda tuh nggak Iya. komedian gitu Iya. loh Sobat Mancing Daimaru. Betul. Tapi bener deh serius, mancing itu awalnya gimana sih Bang? Jadi dari dulu saya udah suka mancing. Ketika di kampung juga waktu masih SD, Hah? saya sudah suka mancing. Mancing apa? Ikan Mancing mujair kah? enggak ikan di kali. Oh, di kali, Di kali. Lalu begitu ke Jakarta, aku liatin orang mancing itu Hah? luar biasa gitu kan. Iya. Akhirnya saya ikut-ikutan. Awalnya itu mancing-mancing di setu gitu kan. Oh, iya. Mujair gitu kan. Lama-lama kemudian kayaknya nih mulai hobi banget nih gitu kan. Udah deh ikutan lah gitu kan. Kadang-kadang diajak teman lomba yang masih kecil gitu Iya. kan. Tapi saya mancingnya itu sukanya itu ikan mas. Ikan mas. Ikan mas. Oh berarti kolam. Kolam. Dan aku pancing itu aku nggak mau yang apa namanya yang galatama. Aku nggak bisa Kalau galatama. galatama, maksudnya galatama ikan mas Iya, lah gitu. nggak bisa. Nggak bisanya karena nggak bisa bikin umpannya atau? Memang aku waktunya sih terbatas sih saya lihat. Oh iya sih. Aku orangnya hobinya itu diam. Dari pagi sampai ke sore. Ya gitu. Ya. Paham. Iya gitu. Berarti kalau ke laut sendiri nih, maksudnya lebih milih mancing kolam apa laut? Kalau ke laut saya nggak berani. Karena nanti aku takut ketukar sama pelampung. Oh ya ampun. Ya. Dan aku takut nanti kalau kita mancing nih misalnya nih. Kamu lupa bawa pelampung. Iya. Bang Ucok. Jadi Bang Ucok jadi pelampung. Aduh. Jadi
Mau disambar ikan tarikan yuk. Yang ada dimakan, Bang. Ya, Bukan jadi pelampung, Bang. Aduh, gitu. Wah, ini diecast hari ini dia benar-benar yang full dengan komedi, pokoknya ketawa terus kita ada di Sahabat Mancing Daimaru. Ya. Tapi emang maksudnya emang dari ombaknya atau sistem safety-nya atau kalau ke laut tuh? Jadi aku orangnya itu kalau melihat laut itu fobia. Jadi sama dengan ketinggian juga begitu. Oh, oke. Jadi saya langsung sakit kepala gitu. Oke. Siap-siap. Jadi lebih milih lah akhirnya mancing di kolam. Di kolam gitu. Dan kebetulan rumah juga banyak kolam daerah situ. Iya, banyak banget. Iya, banyak banget ya. Banyak banget. Jadi benar-benar yang namanya hobi bisa tersalurkan lah di situ ya. Iya. Nah, untuk mancing sendiri nih, mancing ikan mas mau harian atau galapung, biasanya event yang paling berkesan deh ketika mancing. Kalau event yang paling berkesan itu ketika aku ikut lomba yang 1 harian itu. Mulai dari jam 10 sampai jam 5. Oh. Aku paling suka itu. Dapat ikan total atau nyari ikan induk? Induk dan total. Nah, itu dong. Kayaknya boleh nih ntar pagi-pagi racikan umpan nih. Boleh. Nanti kita tukaran ya kan. Gua kasih umpan, lo kasih gua mata pancing Daimaru gitu kan. Oh iya dong. Dan soalnya aku udah coba Daimaru itu luar biasa. Apalagi begitu kita gentak nggak pernah copot. Nggak ada mocel kan? Nggak ada mocel. Nancap pokoknya. Tuh, sahabat mancing Daimaru sudah dicoba sama Bang Ucok Baba. Kail dari Daimaru itu pokoknya anti mocel dan nancep. Nah, untuk sahabat mancing Daimaru yang mau lihat videonya Bang Ucok Baba, itu bisa cek di YouTube-nya Bang Ucok Baba. Dia udah tes kail Daimaru juga. Dan juga kemarin baru upload ya yang event kemarin mancing ya. Iya. Betul. Jadi kita bahas yang event kemarin deh. Ya. Nah, event kemarin itu bisa kepikiran gimana caranya, Bang? Jadi teman-teman semua gini. Jadi ada yang ulang tahun di situ, salah satu toko pancing. Oh, salah satu toko. Jadi iya salah satu toko pancing ulang tahun di situ. Dan aku mancing waktu itu. Dan aku lihat dia punya event acara itu banyak yang mengeluh. Alasannya? Alasannya mulai dari tiket sekian, tapi hadiah begini-begini. Oke. Nah, aku punya pikiran, gue mendingan Bang Ucok bikinlah supaya anak-anak lebih enjoy lagi gitu kita bercanda-bercanda aja gitu kan. Iya. Jadi aku bikinlah. Makanya aku hubungin Daimaru. Iya. Beberapa inilah gitu kan, supaya nanti banyak hadiah. Akhirnya pemancing semua itu berbagi. Betul. Senang banget mereka kemarin loh. Luar biasa Door gitu. prize-nya banyak, ikannya juga banyak. Gitu. Itu keren sih. Gitu sih. Nah, sahabat mancing Daimaru itu bisa lihat pokoknya keseruan eventnya di YouTube channelnya Bang Ucok, sama ntar ada di YouTube channelnya Daimaru. Itu pokoknya keren banget sih eventnya, dan bisa dibilang dapat tiketnya juga nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal, hadiahnya gede. Dan door prize-nya banyak. Door prize-nya banyak. Betul. Setuju. Dapat kaos loh. Iya. Dapat kaos Ucok Baba official. Iya. Aku juga dapat. Iya. Dikasih baririn. Iya. Jadi gitu. Nah, menurut Bang Ucok tadi kita udah bahas pakai hook Daimaru itu anti mocel ya, pokoknya nancep lah ya. Iya, nancap ya. Nah, pas kemarin mancing dapat berapa, Bang? Saya waktu kemarin itu dapat berapa ya? 22 ekor. Sedap. Saya cuma 9. Gitu ya. Habis itu saya mancing lagi. Iya. Karena itu ikan nggak habis kan? Iya, betul. Aku besoknya mancing lagi tuh. Lanjut lagi. Aku dapat juara. Juara lagi? Paling terbanyak. Total. Iya. Pakai hook Daimaru dong. Daimaru. Wih. Iya benar, aku bukannya ini aku suka dengan Daimaru. Betul. Benar. Ya, Nancapnya bukannya aku karena di podcastnya Daimaru enggak. Tapi aku emang suka pakai dan emang tajam kan ya, Bang? Tajam banget. Karena Daimaru itu ada optimum poinnya itu, sahabat mancing Daimaru. Bang Ucok Baba aja udah pakai ya. Kenapa sahabat mancing Daimaru nggak pakai? Ya dong. Nah. Tapi kalau Abang sebenarnya nih mancing ikan mas itu kan umpannya banyak nih, Bang. Itu belajar bikin umpan dari mana? Apakah beli atau emang Abang experience sendiri kah atau gimana? Nah, jadi begini. Kalau saya bikin umpan,
pas waktu itu diajarin bikin umpan Aha. sama salah satu pemancing yang benar-benar oh dia sering juara gitu kan. Diajarin saya. Bang Ucok itu harus lihat dari kolam. Jangan lihat dari dari umpan. Harus lihat dari kolam. Dari kolamnya dulu. Oh, ilmu nih sahabat. Iya ya. Jadi yang pertama kita survei dulu ke pemancingan. Airnya kuning, hijau atau butek gitu kan. Iya. Nah, itu ada 3. Jadi kalau misalnya airnya hijau, berarti kita bikin umpan yang benar-benar amis banget. Oke, air hijau umpan amis. Amis. Oke, siap. Nah, kalau misalnya habis hujan, Aha. berarti itu kita harus bikin umpan yang wangi. Oh, paham. Umpan wangi. Oke. Ya, yang wangi banget pokoknya. Jadi kalau misalnya itu butek itu ininya, Kolam ya. kolamnya itu sedang amis dan tapi warnanya putih. Oke, umpan putih. Warna putih. Umpan putih. Ya. Paham. Situ. Jadi saya berpikir, oke, aku taruh yang misalnya contoh nih, yang biru, airnya biru, berarti airnya itu nggak sirkulasinya kurang, karena dia mata airnya mungkin susah adanya di situ, sehingga ikan itu dia tidak akan gesit. Ikan males. Makanya kita kasih amis supaya amis banget supaya dia mencari umpan tuh. Iya. Berarti yang air hijau. Iya. Kalau misalnya habis hujan nih, berarti airnya itu kuning kan? Iya. Campur air hujan. Iya, ajar yang ini, yang wangi. Yang wangi ini. Jadi kalau airnya sirkulasinya bagus, itu tuh akan dikejar. Jadi makanya kalau kita misalnya mancing langsung disambar, itu enak banget itu. Aduh, itu nikmat sih. Kemarin Bang Ucok juga di event itu ada. Iya, ada. Baru lempar, jatuh, nyambar. Nyambar. Itu berarti umpan kita udah oke itu. Udah mantap. Udah mantap ya. Cuman kemarin karena banyak gangguan, banyak yang minta inilah wawancara ini segala macam, jadi sehingga saya nggak serius mancingnya. Jadi seperti itu dapatnya. Dan agak apa ya, maksudnya ya banyak dari itu juga banyak yang pengen minta foto-foto lah. Secara komedian terkenal. Iya. Bisa. Nah, kemarin Bang Ucok pakai kan Daimaru-nya itu yang batik series. Iya. Nah, kita kan di fiturnya si yang batik series ini kan dia itu di bodinya itu kan ada kayak ulir-uliran tuh Bang. Nah, itu dia. Iya, itu dia. Itu tuh gunanya tuh sebenarnya untuk lebih merekatkan umpan, Bang. Oh, iya. Kita tuh bikin cuman bukannya apa ya, maksudnya kita develop, kita bikin ini kail tuh bener-bener kita tes. Ya. Ulirannya itu sebenarnya bener-bener berfungsi biar si umpan itu nempel. Makanya pas Bang Ucok lempar kan umpan jarang jatuh kan? Iya, jarang jatuh benar. Nah, itu dia yang saya maksud. Jadi ini juga teman-teman saya bilang kalau misalnya ini kan bergerigi nih di sini. Iya, itu bergerigi. Nah, ini yang menahan umpan itu ya? Menahan umpan, jadi umpan tuh nempel gitu. Dan iya, ini luar biasa ini. Sama dia juga kan kalau abang lihat nih, dia tuh hooknya nggak lurus bang. Iya, betul. Agak bengkok dikit kan? Betul. Nah, itulah yang bikin apa ya, nancepnya itu, hook up-nya tuh benar-benar sempurna. Sempurna ya. Jadi anti mocel tuh ya gitu. Oke. Ini nomor berapa ini? Oh, 3 ya? Ini yang nomor 3. Kemarin itu abang pakai nomor berapa ya? Aku sih 2 pakai nomor waktu 1. kemarin. Oh, ini nomor 2. Nomor 2. Iya. Jadi kalau Bang Ucok ternyata kalau mancing ikan mas dia pakai hooknya itu kemarin Daimaru Hook Batik Series yang tipe Cino size nomor 2. Sedangkan Veno itu gua pakai yang nomor 1. Karena di Bogor kan kolamnya kecil-kecil Bang. Terus ikannya juga ikan sekilo 4, sekilo 5 kecil-kecil. Jadi udah kebiasa pakai nomor 1 sih sebenarnya. Nomor 1 segimana kecil? Segini Bang. Oh iya, oke. Ya antara 1 atau 2 tuh udah paling pas sih sebenarnya. Betul. Kalau menurut pandangan Bang Ucok Baba nih, di YouTube Bang Ucok kan, kalau misalnya Veno lihat dan sahabat mancing Daimaru juga lihat di YouTube Bang Ucok itu, video mancing kan selang-seling nih Bang. Iya, betul. Selang-seling kan, dengan video kesehariannya Abang, anak-anaknya Abang. Bakal banyak nggak sih ntar ke depannya video-video tentang mancing? Karena kalau dilihatin di komen nih, jujur banyak banget yang mancing. Iya, betul. Jadi saya kepengen tuh, nanti aku kepengen tuh
buat channel khusus mancing gitu kan. Ucok Artinya Baba mulai Mancing. Ucok Baba Mancing. Ini Intinya gini, mulai dari aku bikin umpan sampai nanti aku ke pemancingan gitu kan. Apa review misalnya. Review, benar. Boleh gitu. tuh, Bang, boleh tuh. Gitu. Kepengen sih. Kepengen? Pengen. Nah, boleh. Itu mungkin bisa dibahas ntar sama Mbak Ririn. Iya. Pokoknya dukung terus dari Demaru ya. Oh, siap. Nanti ya. Siap. Itu juga saya sih pengen, Bang, jujur kita dari Daimaru pengen, kalau misalnya Abang emang ntar punya YouTube channel yang khusus mancing gitu kan. Dan kalau dilihat dari komen dan view yang nonton video Abang mancing tuh lumayan gila sih, Bang. Iya. Banyak banget loh yang komen, Bang kapan bikin ini lagi? Bahkan aku lihat pernah ada dari Malaysia pun ada yang komen gitu loh. Mancing Bray, itu tuh slogannya Bang Ucok tuh, mancing Bray. Mancing Bray. Iya gitu. Tapi pandangan Bang Ucok nih semenjak ya corona sekarang lah ya, gitu kan. Efeknya ke pemancing tuh gimana sih, Bang? Waduh, jauh sekali sekarang. Jadi gini, dulu kita mancing yang namanya, maaf nih ya, bukannya kita ini. Kalau ada lomba 300.000 gitu kan, itu 2 minggu udah habis tiket. Betul. Itu dulu sebelum corona ya. 500 sampai 1 juta. Itu bisa habis, Bang. Itu cepat habisnya. Iya. Nah, kalau sekarang gitu ya, kita buat misalnya lomba, lapak 60 lapak, mau bayar 500.000, belum tentu dia penuh. Itu bedanya. Berasa banget. Berasa banget, gitu. Dan kolam-kolam juga sepi pasti. Pasti sepi, gitu ya. Betul. Luar biasa. Jadi gini, sama teman-teman saya, kadang-kadang dia kerja, ya nggak, dia kan ada misalnya uang apa namanya itu lembur itu buat dia mancing gitu. Dan sekarang jangankan lembur, gaji pokok aja dipotong. Betul, setuju. Bagaimana lagi ya kan? Akhirnya nggak mancing Akhirnya lah. nggak mancing lagi. Gitu. Efeknya benar-benar ngaruhnya lumayan sih. Luar biasa. Gitu. Saya juga kan banyak juga yang punya kolam pemancingan, teman-teman gitu kan. Jadi mereka cerita kok. Yang dulunya setiap minggu dia bikin lomba, nah sekarang udah jarang lah ya. Udah jarang. Karena dengan itu mungkin kita jual lapak misalnya 60 lapak, yang terisi cuma 40 gitu kan. Itu sih ya, ngaruh ke ekonomi. Sangat ngaruh. Betul, berat banget sih. Dulu ada mancing itu sampai 3 juta bayarnya. Pernah ikutan? Pernah dulu ikut. Waduh. Sampai 3 juta gitu kan. Jadi kan kita bukan 3 jutanya yang kita lihat, kita keseruan itu loh. Nah, keseruan maksudnya itu mendambakan, gue juara nggak sih? Itu yang enak itu kan? Penasaran. Iya, penasaran. Kan? Tapi coba kita misalnya nggak lomba, tapi mancing iseng. Jadi nggak ada yang ditunggu gitu loh. Oke, setuju sih. Mancing 3 juta, keluar uang 3 juta, tapi rasa penasarannya menang nggak sih? Itu. Umpan gue dimakan nggak nih? Iya. Padahal kalau kita kali-kalikan berapa sih 1 ekor ikan? Kalau misalnya kita 3 juta, kita beli di pasar mungkin udah penuh gitu. Banyak, Bang. Tapi bukan itunya yang kita lihat kan? Betul, bukan. Iya. Daripada aku bro gini. Daripada aku ke tempat yang nggak jelas gitu kan. Habis sekian. Jadi aku hobinya cuma mancing. Nah, mantap. Gitu. Hobinya cuma mancing. Main ini nggak bisa, ini nggak bisa. Cuman hobinya mancing doang. Gitu. Hobinya Bang Ucok Baba tuh cuman mancing doang. Dan itu juga nggak begitu boleh dibilang kalau misalnya aku bisa berhenti 2 tahun. Bisa berhenti. Jadi aku orangnya itu gini. Kalau lagi hobi, nih terus ingat pokoknya. Jadi kalau saya orangnya itu beda. Saya hobi nih. Apa aja saya beli. Waduh. Joran, reel, tas pancing, ini segala macam itu. Ini di rumah saya tuh. Lengkap pokoknya, langsung beli langsung semua. Nah, suatu saat saya udah nggak hobi. Nggak ini lagi nih. Berkurang nih. Iya. Udah. Saya kasih aja itu Pak Lucu. Astaga. Serius. Itu saya lucunya hobi saya itu, aku juga aneh, saya bilang kadang-kadang saya juga mood. Ya, tergantung mood berarti kan. Tapi kalau misalnya nih mancing nih, itu setiap hari juga bisa. Siap. Setiap hari. Nggak dicari nama istri, Bang? Kadang-kadang dicari.
mancing melulu gitu. Tapi ya hobi gimana sih? Ya kayak kemarin kalau nggak salah disamperin kan? Disamperin. Gitu. Itu kayaknya udah lama mancing terus kayaknya sampai disamperin. Iya. Dicek. Gitu. Kemarin di event sempat disamperin loh. Disamperin sama anak-anak saya juga ya. Tapi kedepannya bakal ada lagi nggak bang event-event yang selanjutnya yang bakal abang bikin? Kita lihat dulu nanti situasi ini. Kalau memang masih ini kita coba nanti buat lagi. Nanti kita kabarin. Kabarin aja Ya. bang. Ntar kita pasti ikut lagi, join lagi bang. Siap. Aman pokoknya. Ya. Karena jujur di event kemarin tuh apa ya? Seru sih, seru banget. Seru, jadi kita keseruannya yang kita lihat, Iya. bukan hadiahnya. Orang-orang semua itu senang gitu kan. Iya, nggak ada yang cemberut Iya, loh bang. iya. Jadi gini bang, jadi di situ hadiah itu hadiah pertama kan 6 juta. Bukan 6 jutanya yang kita lihat. Betul. Yang kita lihat itu ketika dia dapat satu ini aja ini, satu apa? Satu pet kail. Iya, pet kail. Dia udah senang banget gitu. Betul. Bang. Bener nggak? Lihat kan? Lihat. Mereka pas datang itu semua peserta yang ikut lomba di eventnya Bang Ucok Baba kemarin itu dikasih Daimaru Hook satu pack semuanya. Satu kan? pack satu beginian nih. Dan semuanya coba seneng loh. senang. Nggak nyangka loh. Nah. Udah gitu dapat kaos Ucok Baba official. Gitu. Dapat joran makan juga siang, dari ada beberapa joran gitu. Dan ada kita juga dari Daimaru juga ngasih door prize, ada reel, ada hook. Itu juga Iya. nggak nyangka sih. Makanya itu dia. Keseruannya Seru banget kan? baru Pano jujur ya, Pano baru kali ini ikut event lomba mancing. Yang ngeliatin semua pemancing tuh nggak ada yang cemberut, Nggak ada yang kayak, pokoknya. aduh gua nggak dapet ikan, nggak Iya, ada. enjoy semua. Enjoy semua. Iya. Karena mungkin ya bintang tamunya juga lucu-lucu semua kan gitu kan. Iya betul sih. Termasuk dari eventnya juga Iya. Bang Ucok yang buat. Iya gitu. Ada Bang Daus Mini juga Iya, datang sama iya, betul. Om Edwin Bejo, Iya. Om Bos, betul. Gitu. Itu keren sih. Belum warga sekitar ya. Iya. Ya nggak mancing aja lihat aja tuh banyak itu yang datang tuh kan. Dikerumunin. Iya. Seperti itu. Nah, menurut Abang nih, Heeh. apa ya pesan atau wejangan lah bagi sahabat mancing Daimaru kalau di saat pandemi ini ketika mancing tuh apa sih bang? Jadi kalau misalnya apa namanya kalau kita mau mancing kita lihat-lihat dulu situasinya. Contoh janganlah kita ikut yang belum cukup duit kita. Kita maksa. Ya kita maksakan diri. Tuh. Nah, untuk saat ini ya. Jadi kalau dulu beda ya. Hari ini kita habiskan, besok masih bisa dicari. Iya. Kalau sekarang, ini pesan saya aja nih ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang, misalnya ikut kita lomba 1 juta, ya kan, tiba-tiba besok kerjaan nggak ada, bagaimana kan gitu ya? Iya. Mendingan kita yang real-real aja. Kan pemancingan tuh banyak. Iya betul. Ada yang 100.000, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300. Tiketnya Jadi macam-macam lah. jangan sampai tetap kita mancing, tetap kita salurkan hobi kita, tetapi jangan kita merusak keluarga kita. Setuju. Ya. Jadi uang juga kita masih bisa save money lah, maksudnya nabung lah ya. Nabung. Masih bisa nabung dan Iya. kalau emang ada lebih dipakai untuk mancing. Betul untuk sekali. hobi, itu masih bisa. Betul sekali. Jangan Iya. maksain diri lah. Jangan, sebenarnya. itu maksud saya, jangan dimaksakan maksain diri. diri. Nah, Betul. yang real aja enak kok, yang 100 juga enak, yang 50 juga enak. Betul. Iya Ikan kan? mas harian gitu juga lumayan sih. Lumayan sebenarnya. gitu kan. Nggak harus kita ikut yang 1 juta, yang 2 juta, itu namanya nafsu ya. Betul. Gitu. Nyari gengsi nggak sih bang sebenarnya kalau tiket-tiket mahal gitu? Satu, ya itu yang paling utama itu gengsi. Nyari gengsi. Gengsi. Betul. Pemancing ini lagi gengsinya luar biasa. Waduh. Tapi Makanya ada pemancing itu nggak ada yang maju. nyebur. Nyebur. Mancing Iya. ke depan maju nyebur. Dikerjain kan sama Bang Ucok. Ini nih. Jadi, aduh. Jadi kalau mancing tuh diam. Jangan maju. Maju. Iya. Nggak ada yang maju pokoknya, kan mungkin ada yang maju. Pemancing nggak ada yang maju. Karena nyemplung. Iya. Basah, balik-balik ditanyain sama bini, lu habis ngapain? Aduh, gitu ya. Ini kita bener-bener ngobrolnya tuh bener-bener yang ngobrol diselingi dengan komedi lah kalau sama Bang Ucok Baba ini. Gitu. Mulai dari ceritanya Bang Ucok sendiri, mulai merantau ke Jakarta, lalu sampai akhirnya bisa hobi dengan mancing itu gimana ceritanya juga udah dijelaskan. Betul.
Tapi ini jujur nih Bang ya, Ya. ini beberapa sahabat mancing Daimaru atau dari beberapa pemancing, kan ada keluarga, mau istri atau anak, itu kan nggak ngizinin mancing. Maksudnya, lu mancing mulu gitu. Ya. Abang seperti itu nggak sih di keluarga? Maksudnya istri abang atau anak-anak? Nah, itu dia yang saya bilang tadi. Jadi kita jangan memaksakan diri. Kalau saya gitu, jadi gini loh. Ketika kita sudah mancing, itu hobi kita itu cukup 3 kali seminggu itu menurut aku tuh udah benar-benar wow banget. 3 kali seminggu. 3 kali itu? seminggu tuh ya. Nah, jadi berarti kan kita masih ada 4 hari Untuk keluarga. untuk mencari uang gitu kan. Nah, kurasa nggak marah bini. Nggak akan marah. Tapi kalau setiap hari daripada buat beli susu anak, mendingan dia mancing kan. Itu udah beda. Ya. Iya, betul. Udah beda. Jadi kita ada aku bisa mengatur itu. Jadi istri saya juga orang begitu. Ketika aku sering mancing dia pasti ngomong. Siapapun mungkin dia bisa begitu. Pasti ngomong ya. Pasti ngomong begitu kan. Ya sama sih, istriku juga gitu sih. Nah. Bang. Mancing mulu. Gitu. Itu udah hal biasa, ya. Tetapi tinggal kita aja yang yang mensiasatin itu semua. Apa dikasih pelet Jepang? Kalau pelet Jepang itu pasti ngikut semua. Ngikut semua. Iya. Oke. Aduh, pokoknya di Diecast hari ini tuh bener-bener seru banget. Kita dari tadi udah tahu tentang sejarahnya Bang Ucok. Dari kampung halamannya bisa sampai ke Jakarta, bisa memperoleh nama Ucok Baba. Lalu kita udah bahas tentang hobi beliau juga yaitu mancing. Iya. Sampai cara mensiasati mancing itu biar nggak dilarang sama keluarga seperti apa. Sama ada ilmu baru masalah umpan tadi. Ya itu paling penting tuh sahabat mancing Daimaru. Kita lihat kondisi air di kolam, umpan apa yang cocok gitu. Dan ini kita dari Daimaru juga makasih banget nih Bang. Sama-sama. Udah datang ke sini. Sama-sama. Mau datang di Diecast. Iya. Terus untuk event kemarin juga itu keren banget. Saya juga buat Daimaru, terima kasih sudah mensupport lomba saya yang kemarin ya. Aduh, luar biasa Daimaru. Terima kasih juga Bang. Kayaknya Diecast-nya kita udahan cukup sampai di sini aja karena kita juga udah tahu semua tentang Bang Ucok Baba ini. Dan ntar mungkin kedepannya untuk sahabat mancing Daimaru yang mau lihat keseruan Bang Ucok Baba mancing itu boleh cek di YouTube channelnya Bang Ucok Baba. Apa nama channelnya? Ucok Baba Official. Ucok Baba TV. Ucok Baba TV. Iya, Nabila Official. Gitu. Jangan lupa di subscribe ya kan. Iya. Jangan juga lupa di komen sama di like semua videonya. Iya. Itu keren banget semuanya. Sama jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Daimaru Fishing. Ya udah cukup sekian pada Diecast hari ini bareng sama komedian kita yang bener-bener humble, sederhana. Ya, Bang Ucok Baba, terima kasih banget Sama-sama, udah datang Mas. ke sini Bang. Sama-sama. Ya, udah nyempatin ngobrol Ya. bareng sama kita. Ya. Ntar ke depannya kalau ada event lagi boleh kontak lagi. Boleh. Kita support. Siap. Oke. Oke. Thank you for watching. Dadah. Dadah.